Gus, yang mau saya tanyakan, sebelumnya saya minta maaf, mungkin ada salahnya saya bertanya. Yang saya tanyakan, setiap muslim yang belajar ilmu hakikat dengan makrifat, Gus, apakah seseorang itu harus merawat jasad dan roh, Gus? Saya kira cukup sekian pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap seorang muslim ketika saat dia belajar ilmu dan laku hakikat menuju makrifat itu harus meruat jasad dan ruh, gitu ya? Jawabannya tinggal memakai sistem mana. Di dalam sistem seorang hamba bisa sampai pada makrifat Allah itu ada dua. Ada sistem wasilun, ada sistem majdubun. Apa wasilun? Apa majdubun? Ini yang harus kita ketahui. Sistem wasilun adalah sistem di mana jenengan dikenalkan dari bab step by step. Istilah kita itu menonton TV itu apa namanya? Sinetron, itu ada episode 1, 2, 3 dan seterusnya. Lah sistem itu bener enggak melalui toko awal moro apa pungkasani. Loh, dari bahasa ilmu, sistem wasilun itu dibekali dulu pemahaman ilmu tentang Allah. Dibukalah yang namanya dasar dan pengembangan ilmu hakikat. Dikenalkanlah ilmunya dulu, dan ilmu itu akan membahas mana jalan menuju Allah, mana alamat Allah, ciri-ciri Allah itu yang bagaimana, itu ilmu. Kalau umpama saya bisa sampai ke sini tadi, saya harus tahu jalannya. Dari Mojokerto ke Banyuwangi itu arahnya timur apa barat? Timur. Nah, ya harus mengikuti sesuai dengan ilmu. Alamatnya mana? Ya sesuai dengan alamat ini. Terus ciri-cirinya, tempatnya bagaimana? Tak delok nang Sherlock, nang Google, pret, oh iki. Dan itu kewenangan guru akhirat terhadap kita yang dibimbing, akan diajarkan hal seperti itu. Kalau memakai wasilun, pasti akan merawat jasad. Artinya hukum syariat itu tetap berlaku. Kebutuhan sifat basariyah itu diperhatikan. Anak istri tetap kita nafkahi, tetap kita kerja. Waktu kerja, waktu akhlak istimaiyah, akhlak mungguh menungso sifat basariyah itu kita
penuhi sesuai dengan kemampuan kapasitas yang ada pada diri kita. Jadi waktunya nelayan, sudah nelayan. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Waktunya ngaji, ngaji. Kalau ilmu itu sudah diwejang terhadap kita, langkah kedua ada pengembangan ilmu sambil laku. Di samping zuhud, pengembangan ilmu dari sebuah dasar ilmu hakikat itu tetap dia cari sampai istiqomah. Lah. Jadi dia ngeramut jasad bentuknya sifat basariyah itu hablum minan nas, dia ngeramut roh, bentuk ngeramut roh, dia selalu zuhud. Ya, ini sistem wasilut. Wis, jikalau sistem majdubun tidak, Pak. Mohon maaf lo ya. Mohon maaf. Bagaimana sistem majdubun? Kita nggak usah dibekali ngelmu itu, intinya saja apa? Zikir langsung dengan Allah. Sampai kita itu juga akan mengalami kefanaan akal iki dari urusan duniawiyah. Akhirnya anak kita terlantarkan, istri kita terlantarkan, kita tinggalkan. Saenake dhewe, sok-sok kadang udo. Karena akal sudah tidak bisa dikontrol. Terus pertanyaan, apakah ini benar, Pak? Apakah ini tidak disalahkan, Pak? Kalau sampean tanya pada saya, aku jawab, saya tidak akan pernah bisa menjawab. Untuk menyalahkan di antara 1 dan 2 tidak berani. Karena Allah sendiri yang meletakkan dia di situ. Cuman ini kalau kita pandang dari sisi syariat, jelas salah. Anak diterlantarkan, istri ditinggal, pekerjaan sudah tidak dianu lagi, udah gendeng. Makanya disebut majdub di situ. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang majdubun berarti dia tidak merawat jasad atau hablum minanas. Rohnya saja dijaga lewat zuhud itu pada Allah. Kadang-kadang yang tidak paham itu gini, oh ini kemasukan jin mana ya? Atau kebaan ilmu, namun sama gendeng lah gitu ya. Kadang-kadang gitu nggak muat. Lah di situ loh Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kalau pertanyaan dilemparkan pada saya, apakah itu benar? Enggak salah. Aku jawab, saya tidak akan pernah menyalahkan. Enggak berani menyalahkan. Karena apa? Saya hanya memandang semuanya itu Allah yang meletakkan dan memberikan pilihan. Tapi kalau saya ditanya pandang sudut dari hukum syariat bagaimana, ya aku boleh jawab, ya salah. Ini ada, ya tergantung kita diletakkan Allah di mana, itu aja yang beres. Gini Pak, manakala kita memakai sistem wasilun, sesuai teori loh Pak, ketika proses suluk zuhud kita kok Gusti Allah menarik di dalam majdub, hindarono nggak bisa. 1, 2,
apapun yang kau purih ingin sistem majedub, tatkala itu enggak didatangkan Allah, sampak buta, hulek-hulek cokul, enggak akan bisa. Nah, terus bagaimana? Gini aja, udahlah, manut semua terhadap Allah, itu aja enak, enggak beban. Saya dimasukkan mukasafah, bahkan saya enggak adik mukasafah langsung musyahadah. Ya wis, apa kata Allah, itu yang terbaik. Masalahnya nyun sewu, ketika saat si salik itu melakukan suluk uzlah menuju pada Allah, ada kalanya itu dimasukkan alam mukasafah, ada kalanya tidak, langsung ke musyahadah. Ya udah, nggak usah kita itu, wis aku pengen yo jane ngono ya apa si alam mukasafah itu lagi gitu ya. Ping rasane didik-didik ya apa ngono. Wis tak godaken kaya apa kalau Allah tidak menghendakinya pret. Enggak bisa. Daripada beban penghalang hati pada Allah karena ada satu tendensi, mengapa harus tetap ada di hati? Udah, ikuti aja apa kata Allah, seperti air mengalir itu aja. Oke. Makanya Bapak Ibu, mengapa di dalam Islam itu ada syariah, thariqat, hakikat, makrifat? Perlunya untuk membentuk seseorang itu kesempurnaan pada Allah. Gitu. Jadi gak cukup kita itu hanya duduk di thariqah saja, gak cukup. Kita harus sampai ke makrifat. Makanya syairi Gus Dur ya, katanya syairi Gus Dur, katanya ya, kalau ngaji jangan syariat bloko lah, ngerti ya. Itu maksudnya disuruh untuk sampai pada Allah. Ya. Oke. Jadi ningali sistem Pak ya. Kalau sistem majidubun itu enggak ngeruat jasad, dan itu juga tidak salah menurut saya, karena itu semuanya itu karena Allah. Saya pun tidak akan pernah bisa menyalahkannya. Kalau sistem wasilun itu juga diramut jasad dan ruhnya. Ya, adalah